Nah, di sini mari kita cermati kualitas yang dipilih. Nah, negeri kita sudah berusaha, tapi belum berhasil. Maaf ya, pemilihan rampok-rampok akan menghasilkan ketua rampok. Kalau untuk pemerintah, maaf ini ya, barangkali mau melanjutkan rezim misalnya, ya pasti yang dipilih sesuai itu. Ya, sesuai itu. Nah, sekarang, yang punya afiliasi ya. Sekarang kita melihat kan banyak pemilihan yang bagus-bagus. KPK misalnya, itu kan ya sebagian ada orientasi ke sana, tapi orang-orang yang memang berkualitas dan kompeten itu terpilih juga. Halo Tribuners, kali ini kita kembali lagi dalam Tribun Topik. Hadir di hadapan saya Bapak Dr. Mas Rifan Jamil. Selamat sore Bapak. Sore. Ya, Bapak Mas Rifan Jamil ini adalah koordinator presidium Majelis Wilayah KOP Alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Hari ini dalam Tribun Topik kita akan membahas terkait pilkada lewat DPRD. Nah, kita tahu bahwa alumni Himpunan Mahasiswa Islam ini menghasilkan kader-kader yang berkualitas yang banyak duduk di parlemen. Nah, barangkali ini Pak Mas Rifan punya pandangan tersendiri karena wacananya adalah partai-partai yang ada saat ini, terutama partai pendukung pemerintah ini, mewacanakan pilkada lewat DPRD. Padahal beberapa waktu lalu DPRD ini baru didemo oleh masyarakat sampai kemudian kantor-kantornya juga ada sejumlah kantor yang dibakar. Nah, ini bagaimana menurut Pak Mas Rifan ini terkait dengan isu atau wacana pilkada lewat DPRD ini? Silahkan, Pak. Ya, terima kasih. Pertanyaannya berat nih. Juga terima kasih Tribun ya, dalam hal ini Mas Rustam telah mengundang saya untuk podcast. Saya mengapresiasi dan mungkin pendapat saya nanti bisa dipakai atau paling tidak rasionalisasinya bisa masuk gitu ya. Yang pertama, kita sudah berpengalaman untuk pemilihan langsung. Sudah sejak 99 ya. Berarti sudah lama. Yang kedua, kita tahu kalau pemilihan langsung ini biayanya besar. Sebenarnya kalau normalnya di negara demokrasi ya tidak terlalu besar karena educated ya, masyarakatnya educated. Yang ketiga, timbul distrust. Terbukti kemarin di demo, kemudian ada yang sampai dibakar. Tapi kita tidak melihat itu sebagai satu kenyataan mewakili atau representasi dari seluruh rakyat, tapi mungkin ada pihak tertentu yang memperkuat isu itu sehingga memicu sebagian masyarakat untuk demo yang anarkis. Yang terakhir, bukti-bukti yang terpilih ini kurang kompeten. Akhirnya distrust itu makin numpuk. Ya. Nah, saya berpendapat kami ini kan di belakangnya iya. Islam itu. Jadi sebenarnya di Islam itu ada contoh. Jadi ketika zaman Nabi, pengganti Rasulullah itu adalah khalifah. Itu bukan pilihan langsung, tapi orang-orang terpandang dari segi agama ya, terutama artinya kesalehan itu berkumpul, yang sekarang kita kenal istilahnya adalah ahlul ahdi wal akli, atau mungkin kurang tepat saya kutip ya, tapi sekelompok orang yang memang terpilih secara sosial ya, bukan pemilihan coblosan, secara sosial mereka dikenal sebagai orang yang dipercaya. Mereka berembuk kemudian memilih
Abu Bakar As-Siddiq. Iya. Ahlul Hali wal Akdi, maaf. Iya. Ahlul Hali wal Akdi. Itu ada yang dari Muhajirin, ada dari Ansor, tapi waktu itu yang hadir adalah Abu Bakar dan Umar. Serta satu sahabat lain yang mengikuti, saya lupa namanya, yang menunjukkan bahwa sedang ada musyawarah di satu tempat. Nah, akhirnya mereka sepakat memilih the best-nya, Abu Bakar. Nah, di sini mari kita cermati kualitas yang dipilih. Nah, negeri kita sudah berusaha, tapi belum berhasil. Maaf, penilaian ini saya serahkan kembali pada masyarakat. Nah, itu tadi yang kemudian menjadi pertanyaan krusial. Ya. Karena kalau zaman Rasulullah itu kan tadi memang kepercayaan dari masyarakat itu, dan mereka melihat langsung perilaku para sahabat Nabi ini. Nah, tadi Pak Mas Rifan juga bilang ini soal distrust. Ya. Banyak politisi barangkali yang itu dipertanyakan kan, dari sisi kualitas bahkan moralitasnya. Nah, relevan nggak ini pilkada lewat DPRD ini? Saya akan mundur dulu. Tadi kan saya menyampaikan masyarakat belum cakap dalam memilih. Nah, menurut teman saya ini memang hasilnya ya suara, jumlah. Apapun kualitasnya, pokoknya bisa menguasai suara, terpilih dia. Dan kemudian mau menangguk suara dengan cara apapun, asal nggak ketahuan ya boleh. Sah. Nah ini saya akan mundur ke situ. Mari teman-teman di DPR, terutama yang dari alumni HMI ya. Ini mencari solusi bagaimana supaya terpilih orang-orang yang terbaik di negeri kita. Ya. Di level calon kepala daerah ya? Belum, masih DPR-nya. Oh, DPR-nya. Ya, DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD. Ini mari kita cari apakah itu undang-undang atau apa yang bisa menghasilkan pilihan terbaik yang diterima masyarakat dan berkualitas tinggi. Sekarang ini nggak bisa, masih suara, ya. Jumlah suara. Coro-coro akeh-akehan suara. Jumlah suara itu kan juga berkorelasi dengan tadi biaya kampanye. Betul. Ya? Itu yang justru mengerikan, ya, mengerikan. Nah, apakah nanti kemudian ini saya bilang mengerikan bukan katanya orang. Saya pelaku. Oh, ya oke, Pak Ya. Mas Rifan. Jadi kita kembali lagi pada tadi pilkada lewat DPRD. Nah, ada lanjutnya nanti. Okay. Bentar, saya urutkan biar nanti masyarakat yang nonton ini bisa paham ya. Oke. Ya. Kalau undang-undang berhasil diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan di lapangan, menghasilkan orang-orang yang berkualitas, yang kompeten, akhirnya dipercaya. Nah itu nanti relevansinya dengan pemilihan yang diisukan sekarang dipilih oleh DPR pusat, DPR di provinsi, DPRD menjadi cocok, ya kan? Iya. Nah, sekarang pertanyaan, mampukah kita atau orang-orang teman-teman yang di DPR, bukan hanya sahabat saya yang dari kami, itu menyusun undang-undang yang seperti saya katakan tadi. Kalau nggak bisa ya, maaf ya, pemilihan rampok-rampok akan menghasilkan ketua rampok. Ngeri ya? Enggak, ini hanya ngeri logika ya. Pemilihan dokter-dokter akan menghasilkan dokter yang dipilih, bukan yang terbaik. Apapun gitu. Jadi ini saya tidak mengasosiasikan bahwa yang milih nanti adalah rampok, bukan. Ini ya kayak waktu saya kecil lah. Yang misalnya SMP itu kan ada perbedaan ya. Yang gede, yang punya uang, yang apa itu mengelompok itu. Iya. Yang masih usia-usia biasa, tingginya nggak terlalu tinggi, mengelompok juga. Nah, itu pasti ada koordinatornya di situ. Iya. Kecenderungan memilih kan seperti itu. Nah ini
kalau nggak ditata bahwa nanti yang terpilih di DPR RI sampai di DPRD kabupaten kota itu orang-orang terbaik kita, artinya pemilihan umumnya tidak berhasil ke situ, ya nggak ada relevansinya dengan pemilihan lewat DPRD. Ya. Nah, lebih baik pemilihan secara langsung gitu. Tapi yang saya catat dengan Stabilubus, kita juga harus memperbaiki pemilu kita sehingga rakyat kalau milih langsung ya muaranya sama, mengerucut ke orang-orang yang berkualitas, yang moralitasnya tinggi, orang yang etikanya tinggi, orang yang pengabdiannya tinggi pada negara dan bangsa. Nah, itu artinya kan poinnya tidak karena biaya yang mahal ya, tetapi lebih kepada bagaimana mendapatkan calon yang berkualitas begitu ya, Pak Mas Rifan. Intinya itu bisa terjadi kalau rakyat yang milih nih pinter. Jadi, berarti harus ada edukasi politik ke masyarakat. Keras. Edukasinya harus keras karena kita terlambat kan. Jadi siapa yang bertanggung jawab ya tentu saya berharap pemerintah. Jadi jangan segan-segan memberikan informasi dan edukasi pemilu itu gini loh. Pemilu itu milih ini loh, yang nanti akan menjadikan undang-undang loh, yang mengurus kebijakan loh, yang mengatur hidupmu dari bangun tidur sampai parkir sampai WC umum sampai dan sebagainya. Nah, itu harus kenceng, keras, kenceng, sistematis, masif, terstruktur. Itu kayak aturan pemilu aja ini. Ya, Pak Mas Rifan, tadi kembali lagi pada soal biaya ya, karena kan memang yang dijadikan alasan ini kan karena biaya yang tinggi. Nah, biaya yang tinggi ini karena adanya money politik ya. Jadi sudah menjadi hal yang umum dipahami masyarakat terkait dengan money politik. Ya, yang dikhawatirkan itu kan kemudian money politik ini berpindah saja, tadinya diberikan ke masyarakat, kemudian ke yang milih DPRD yang kan, milih yang milih, yang punya kewenangan untuk memilih. Nah ini bagaimana kemudian menyikapinya? Barangkali ini saran khusus untuk teman-teman tadi alumni HMI yang di parlemen ini agar menyikapinya secara serius, tidak hanya berpatokan pada tadi transaksional gitu. Nah itu dia. Jadi cukupkah teman-teman kita yang di sana ini membentuk mindset kemudian memilih ya, membentuk undang-undangnya satu pilihan ya. Artinya pasti ada yang ganjal, ada yang dukung. Nah cukupkah itu? Nah, yang kedua, kalau nggak cukup, apa yang harus teman-teman kita lakukan? Kolaborasi sini mungkin lobby sana, lobby sini. Nah, akhirnya yang tadi saya kembali ke pendapat yang pertama, menghasilkan undang-undang yang nanti menghasilkan orang yang tepat. Kuncinya kan di undang-undang. Itu. Misalnya ini, ada pemikiran yang pernah saya dengar, kembali ke sistem partai. Nggak ada nomor urut ya. Nah, nomor urut ini juga persaingan internal di satu partai juga kan. Dan itu juga biaya juga. Nanti belum perjuangan eksternalnya mau meraih suara, biaya lagi kan, dan seterusnya. Nah kalau itu berhasil mendesain satu pilihan yang hanya dipilih oleh internal partai, ya nanti kan terlokalisir tuh pertempurannya di internal partai, rakyat nggak ikut-ikutan, ya artinya nggak usah harus menyediakan uang yang sedemikian besar. Bayangkan 3 kabupaten, satu orang sekian. Nah selanjutnya dari situ lahir para tadi yang kita harapkan ahlul halli wal aqdi tadi. Gitu. Nah ini menjadi pertanyaan besar juga ya. Karena apa? Karena kalau kemudian itu pilihan hasil itu diserahkan kepada partai, lah bagaimana kemudian suara rakyat ini? Suara rakyat ini kan yang memilih bahwa si calon ini sudah bagus, dia akhirnya memilih itu. Tapi pada hasil di
tadi suara urut ya, terserah partai. terserah partai. Kan akhirnya ini kan ada miss juga, yang diharapkan masyarakat itu sudah mendapatkan suara banyak, tapi kemudian oleh partai meskipun itu suaranya banyak, tapi kalau tidak diinginkan oleh partai ya tidak jadi gitu. Nah, ini menjadi kayak si malakama ini jadinya, Pak. Mungkin bisa diatasi begini. Partai itu punya anggota kan. Iya. Sementara ini saya melihat yang kerja bukan seluruh anggota itu. Sekelompok elit yang ada di kabupaten, kelompok elit yang ada di provinsi, kelompok elit yang ada di pusat. Rakyatnya cuma dipanggil kalau milih. Ya kan? Maka itu edukasi tadi, kembali ke edukasi, anggota partai harus berdaya. Kalau enggak, ya, kalau masih begitu, ada menurut saya ini crash programnya, contoh yang dilakukan Filipina. Lembaga yang namanya LSM itu muncul sangat masif mengkritisi gerakan partai. Sehingga nanti orang nyoblosnya kan bukan orang, nyoblosnya gambar. Gambar banteng, gambar bumi, gambar apa, bulan bintang, gambar apa. Jadi orang nggak tahu calonnya, atau boleh diumumkan. Ini berarti seperti kembali seperti zaman Orde Baru dulu ya, milih gambar. Mirip ya, ini gambar. Tapi kan partai yang telah dikritisi berhasil menyeleksi dengan baik orang-orang yang akan ditampilkan. Kalau enggak nanti dia akan dihukum 5 tahun lagi. Partai itu. Kalau rakyat kita dipinterkan melalui jalur partai juga. Kalau partai enggan meminterkan anggotanya, ya LSM harus bergerak. Nah, pemerintah kalau menyikapi ada LSM yang kritis, mengkritisi partai, kasih ruang supaya partai ini nggak semena-mena. Kan saya juga pernah ngalami ditawar untuk menjadi sesuatu. Maharnya besar. Oke, Pak Mas Rifan, ini kita kembali lagi ke topik ya, terkait dengan pilkada lewat pilihan lewat DPRD. Nah, ini menjadi menarik manakala ada penyelenggara pemilu sebenarnya di situ yang sudah memberikan aturan rambu-rambu dan lain sebagainya. Toh salah satunya adalah melarang money politik. Ya. Tapi itu justru malah terjadi dan masif, dan sampai saat ini pun barangkali bisa kita hitung ya, siapa tersangkanya kan mungkin nggak ada gitu. Kalaupun ada ya mungkin mereka yang tidak beruntung aja gitu. Ya. Nah, ini bagaimana kemudian Pak Mas Rifan melihat dari peran penyelenggara sendiri ini, Pak? Mirip-mirip logikanya, saya belum sampai ke situ ya. Ini Mas Rustam ke arah situ bagus ya. Jadi ya giliran pemerintah menyeleksi KPU Bawaslu ini untuk pemerintah atau untuk rakyat. Itu. Ya kan? Kalau untuk pemerintah, maaf ini ya, barangkali mau melanjutkan rezim misalnya, ya pasti yang dipilih sesuai itu. Ya, sesuai itu. Nah, sekarang, yang punya afiliasi ya. Sekarang kita melihat kan banyak pemilihan yang bagus-bagus. KPK misalnya, itu kan ya sebagian ada orientasi ke sana, tapi orang-orang yang memang berkualitas dan kompeten itu terpilih juga. Nah, KPU nanti mungkin seperti itu. Harusnya ya. Harusnya. Karena apa? Kita kembali ke kejujuran. Mereka bilang jurdil. Lah kalau mereka sendiri nggak jurdil gimana? Kan lagunya seperti itu. Dan maaf tadi saya masih kurang tambahan. Jadi pemilu harus dijelaskan kan tadi saya bilang ya. Jadi nggak usah lagi ada lagu pesta demokrasi. Pesta itu kan sesuatu yang nikmat. Wah, nikmat. Makan. boleh ngambil banyak nggak dihabiskan. Itu kan pesta. Minumnya macam-macam. Ya. Oh, pokoknya sampai kenyang. Lah ini rekrutmen pemimpin bangsa loh, pemimpin daerah, pemimpin kabupaten. Loh kok dikatakan pesta? Paradigma itu mohon maaf, saya mengusulkan dari mimbar ini untuk dihapus. Oh gitu. Iya, jadi harusnya ini adalah serius, kerja serius. Rakyat yang pintar itu menganggapnya serius nih, karena nanti yang mempengaruhi hidupnya. Bangun tidur ada lampu bayar loh dia.
Tarifnya yang menentukan mereka. Ya. Iya nggak? Gitu. Hmm. Jadi semua harus ditata sedemikian rupa menghasilkan orang-orang yang dipercaya, orang-orang yang jujur, orang yang adil, bisa melihat kenyataan. Contoh ini ya, Mas. Kader-kader yang di lapangan, katakanlah kadernya caleg itu bisa melihat kok ada money politik. Masa Bawaslu yang gede sekali gitu nggak bisa melihat? Maaf loh. Nah itu kalau ada teman-teman saya dari kami ya, saya mohon taubat nasuha. Wah, Iya. iya. Bener. Tapi ini kan artinya kan sesuatu yang sudah terjadi. Betul. Dan barangkali ini menjadi pembelajaran ya bagi para pemilih tentunya untuk tidak hanya sekedar memberikan pilihan atas dasar tadi, iming-iming tadi, tetapi lebih kepada hati nurani ya Pak ya. Ada lagi panduan sebenarnya. Apa itu? Karena saya kami kan, Al-Qur'annya keluar. Di surah Al-Baqarah 247, itu panduannya Allah hanya mengatakan pemimpin yang dipilih oleh Allah itu diberi 2 tambahan. Kemampuan berbeda dengan umat. 1 ilmu, 2 fisik yang kuat. Nah, pilihlah itu. Orang yang bermilu fisik yang kuat. Nah, tapi juga harus perlu ayat lain. Setiap orang yang bertakwa kalau diberi amanah itu pasti beres. Nah, ukuran takwa kan susah. Tapi lihat aja di masyarakat. Karena memilih itu menurut Umar bin Khattab, cari orang yang tahu. 3 kelompok ini tahu. 1, tetangga Mas. Tetangga ya. Bangunnya jam berapa tahu dia. Subuhan lah ke masjid. Berarti sebelum memilih ini harus tanya ke tetangga. Enggak, maksudnya di situ tergambar verifikasinya harus kuat. Bahwa orang ini baik. Gitu. Umar nanya, kamu tetangganya bukan? Bukan. 2, kamu pernah perjalanan 3 hari 3 malam sama yang kamu usulkan tuh? Enggak pernah, wahai khalifah. Ya sudah, batal. 3, ini pertanyaan yang mungkin umum. Pernah nggak kamu berbisnis dengan orang itu selama ini? Orang yang berbisnis kan tahu kalau ini jujur, apa suka nunda pembayaran, apa atau ngemplang, atau ini itu, atau malsukan barang. Dan 3 ini menurut Umar bin Khattab kriteria untuk mencari orang baik. Nah itu kalau dipakai, insya Allah berat ya ternyata ini. Iya, makanya jangan dianggap itu pesta demokrasi. Harusnya apa ini Pak? Harusnya ya mencari pemimpin yang amanah. Ya. Oke. Jadi Tribuner, ada hal yang patut digarisbawahi tadi dari apa yang disampaikan Pak Mas Rifwan, bahwa memilih calon pemimpin itu tidak cukup hanya dengan hati nurani, tetapi juga ada 3 hal yang tadi disampaikan. Ya setidaknya kalau Anda tetangga, setidaknya tahu siapa yang Anda pilih dari sisi perilaku dan lain sebagainya, tahu. Kemudian dari sisi tadi soal kejujuran dalam hal transaksi dan lain sebagainya, ini juga harus menjadi pertimbangan. Nah, apakah kemudian pilkada lewat DPRD ini masih relevan ini Pak dengan tadi konsep yang dijabarkan Pak Mas Rifwan tadi? Karena ini terkait dengan undang-undang, ini juga syarat dengan kepentingan tadi melanggengkan rezim. Iya. Saya jawab. Ya. Nah, begini, saya kan pernah kuliah manajemen di UGM. Jadi manajemen rumah sakit. Jadi kalau sistem tercipta, jalan sendiri itu. Artinya apa? Undang-undangnya harus bagus sehingga semua orang mau nggak mau ngikuti itu. Nggak boleh ada yang main-main dengan itu. Tapi, contoh di rumah sakit, kalau protokol itu sudah ditetapkan dengan sebaik-baiknya, SDM dilatih dengan baik, pelayanan akan top, gitu kan? Yeah. Nah sama ini, tadi mulai dari KPU-nya, Bawaslu-nya, aturan mengenai rekrutmen dari partai terhadap anggotanya supaya menjadi calon-calon, karena nanti mengerucut pada pemilihan terbaik. Nah, masih punya waktu 4 tahun. Ya, saya ini agak tergelitik dengan apa yang disampaikan Mas Rifwan tadi terkait dengan relevansi ini. Kan artinya apakah
mereka kan yang dihasilkan saat ini sudah mempunyai kapasitaskah untuk seperti itu, atau kita perlu membentuk undang-undang dulu, baru kemudian disosialisasikan, baru direalisasikan. Jadi tidak perlu terburu-buru untuk pilkada lewat DPRD ini, Pak Mas Rifan. Jadi perlu ada pembentukan undang-undang yang memang harus diseleksi secara ketat lah. Karena selama ini kan yang terjadi kan untuk pengujian undang-undang sendiri tiba-tiba langsung disahkan oleh DPRD atau DPR ya, disahkan. Banyak undang-undang yang kemudian kecelek ya masyarakat itu. Loh, belum diujikan, katanya udah diujikan. Nah, ini apakah sudah memiliki kriteria itu untuk para legislatif untuk menghasilkan undang-undang yang ideal tadi? Satu ya, saya nggak bisa menilai itu, karena nggak ngalami di sana kan, jadi kita nggak tahu. Tapi semua rakyat, semua yang pernah ngomong dengan saya menyatakan cepat sekali. Gitu. Lah itu. Cepat sekali silakan ditafsirkan kan. Saya tidak mau menilai. Tapi begini, kalau kita sudah bisa melihat apa yang terjadi ini, kerusakannya banyak. Contohnya kita nggak tahu di dalam hutan itu yang di tengahnya bodak itu kita tahu banjir, ya kan? Ini kan kerusakan yang timbul akibat dari sistem yang dibangun. Nah, sistem ini harus bisa menghasilkan semua orang tunduk pada sistem. Contoh, orang Indonesia itu nggak terampil antri. Nah, itu kan selalu serobotan ya? Ya, pokoknya ingin ke depan duluan. Sampai ada dosen yang ngeludahi kasir. Ya, mohon maaf, mudah-mudahan beliau bisa kembali ke baik. Nah, jadi artinya membentuknya ini menurut saya emang jangka panjang jauh ya. Tapi 4 tahun ini kalau dipikirkan benar-benar oleh teman-teman di DPR RI itu sangat cukup waktu ya untuk ke sana. Artinya semua menyadari bahwa sudah tahu semua pidatonya Pak Presiden, dari analisis para ahli semua mengatakan ini semua hasil korupsi. Nah, hasil korupsi kalau diurut-urut muternya dari mana ya, dari pemilu juga dan seterusnya. Kita semua sudah tahu lah siklusnya itu. Nah, kalau sudah menyadari ya mari kita beliau-beliau itu duduk bareng, memikirkan tadi supaya menghasilkan sistem ini, menghasilkan orang yang tepat. Oke. Itu. Ya itu berat memang. Oke, ini apakah serius? Berarti pikirnya serius. Pesan untuk teman-teman alumni ini? Ya, saya berharap yang dari organisasi kami ya ke arah sana semua. Kan ada dari banyak partai. Saya sering mengatakan kami ini adalah pelangi yang indah kan. Semua partai punya saudara kita ditempatkan di sana. Nah, ini kalau sudah satu untuk negeri kita ya mungkin mudah-mudahan bisa bergabung seperti yang telah disinyalir oleh Gusmus. Kami itu kalau sudah urusan bangsa dan negara bersatu gitu. Semoga ya, Pak. Iya, semoga seperti itu ya. Oke. Ya, barangkali tadi menarik sekali bahwa kami ini kalau sudah urusan bangsa bersatu ya. Mungkin ada closing statement dari Pak Mas Rifan sebelum menutup Tribun Topik ini untuk kawan-kawan alumni HMI. Iya, saya punya usul kawan-kawan mengaji tentang penyucian kolbu. Wah, berat ini. Tidak berat. Semua orang harus suci kolbunya ketika berhadapan dengan Allah kan. Ya. Jadi ya kalau sering interaksi dengan para ulama kan kami itu keislaman, keindonesiaan, modernitas dan akademisi intelektualitas. Nah ini keislamannya asah terus nih. Ya. Katakanlah nggak sempat datang ya ikut Zoom saya. Kajian lewat Zoom, bisa dari kamar, bisa dari mana. Gitu. Jadi situ kan juga dibahas mengenai kolbu, bagaimana mensucikannya, bagaimana memandang masalah, bagaimana mencari solusi, itu semua pekerjaan kolbu. Kalau itu bisa menjadi
kita menginternalisasikan dalam diri kita, menghasilkan langkah yang tepat, insya Allah kawan-kawan diberkahi dan dirahmati untuk membangun Indonesia yang kita cita-citakan. Wah, mantap. Oke, Tribuner, tadi closing dari Pak Mas Rifan adalah pesan terhadap teman-teman KAHMI yang berada di legislatif yang akan menentukan arah dan masa depan bangsa ini. Dari diskusi ini jelas tadi Pak Mas Rifan tidak menyinggung soal apakah itu setuju atau tidak. Betul, Pak? Betul, ya. Artinya hanya memberikan Lemparan. panduan kepada Lemparan untuk dibahas. kawan-kawan yang ini alumni HMI untuk tetap mengawal terkait dengan wacana ini agar lebih jernih, sehingga akan memunculkan undang-undang yang itu bisa diterima oleh semua pihak. Begitu ya Pak Mas Rifan. Saya rasa itu Tribun Topik kali ini, dan sampai jumpa di Tribun Topik berikutnya.